Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Susman kelas B Prodi Pendidikan Biologi akan menjelaskan tentang sintesis protein. Apa sih itu sintesis protein? Sintesis protein merupakan reaksi yang menghubungkan fungsi DNA dengan penyusun molekul tubuh, yaitu protein. Protein yang dibentuk melalui sintesis protein akan mengalami banyak modifikasi. Ada yang menjadi protein struktur proteksi dan enzim biokatalisator. Berikut ada proses pembuatan protein atau sintesis protein ini dibagi menjadi dua langkah, yaitu transkripsi dan translasi. Yang pertama itu ada transkripsi. Transkripsi adalah penyalinan kode genetik pada DNA yang menghasilkan RNA. Proses ini terjadi di dalam nukleus. Transkripsi melalui 3 tahapan proses, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Yang pertama itu ada inisiasi atau permulaan. Proses inisiasi dimulai ketika RNA polimerasa menempel pada promotor gen. Promotor mencakup titik awal atau start point. Fungsi promotor untuk menentukan tempat dimulainya transkripsi dan menentukan suatu rantai DNA yang akan digunakan sebagai cetakan. Yang kedua dia ada elongasi atau pemanjangan. Elongasi atau pemanjangan terjadi saat RNA polimerase membuka untai ganda DNA. RNA polimerase selanjutnya akan menyusun nukleotida. Nukleotida RNA membentuk rantai RNA-D. Penyusunan nukleotida RNA terjadi sebagai berikut, yaitu salah satu untas DNA pada sebuah gen akan berperan sebagai cetakan untuk menyusun nukleotida RNA. Utas ini disebut utas pencetakan atau template. Nukleotida RNA kemudian akan disusun membentuk rantai RNA. Berdasarkan urutan basa nitrogen pada DNA pencetak, utas RNA yang dihasilkan nantinya memiliki urutan basa nitrogen yang merupakan komplemen dari urutan basa nitrogen pada DNA pencetak. Misalkan, apabila pada DNA pencetak terdapat basa nitrogen timin, maka nukleotida RNA yang tercetak adalah basa nitrogen adenin. Basa nitrogen guanin akan mencetak sitosin, adenin akan mencetak urasil, demikian seterusnya. Yang kedua dia ada translasi. Translasi adalah penerjemahan kode genetik pada RNA oleh ribosom menghasilkan polipeptida. Translasi terjadi melalui 3 tahapan seperti transkripsi, yaitu inisiasi, elongasi, dan transminasi. Yang pertama ini inisiasi atau permulaan. Setiap 3 basa nitrogen pada RNA akan membentuk kodon. Setiap kodon akan mengkode suatu jenis asam amino tertentu. Urutan kodon pada RNA inilah yang nantinya berperan menentukan jenis asam amino yang akan ditambahkan selama proses penyusunan polipeptida. Terdapat 4 kodon yang berbeda fungsinya dengan kodon yang lain. Yang pertama adalah start kodon AUG. Selain berfungsi mengkode asam amino metiodin, AUG juga berperan sebagai kodon pertama yang memulai proses translasi. Sementara kodon UAA, UAG, dan UGA disebut sebagai stop kodon karena memicu berakhirnya proses translasi. Kodon stop disebut juga kodon nonsense atau kodon tidak bermakna karena tidak mengkode jenis asam amino apapun. Translasi diawali dengan ribosom subunit. Setiap asam amino dibawa menuju ribosom oleh RNA yang bersifat spesifik. Setiap RNA memiliki urutan 3 basa nitrogen yang bersifat komplain dengan kodon yang mengkode asam amino yang dibawa. Asam amino akan berikatan dengan RNA yang memiliki urutan basa nitrogen komplain dengan kodon yang mengkodenya. Urutan basa nitrogen komplain pada RNA disebut antikodon. Misalkan AUG adalah kodon yang mengkode asam amino metionin, maka memiliki antikodon UAS. Dengan demikian berikatan dengan kodon pada RNA. Setelah start kodon berikatan dengan antikodon spesifik, ribosom unit besar kemudian berikatan untuk membentuk kompleks translasi. Yang kedua dia ada elongasi atau pemanjangan. Bosom unit besar memiliki 3 ruangan yang disebut situs E, P, dan A. Selama elongasi ribosom akan membaca kodon-kodon yang berada di situs A. Asam amino yang dikode oleh kodon pada situs A akan dibawa oleh RNA yang memiliki antikodon yang sesuai.
Yang ketiga dia ada terminasi atau pengakhiran. Tahap terminasi transkripsi akan terjadi apabila ribosom mencapai stop codon. Faktor pelepas akan berikatan pada stop codon. Situs A memicu polipeptida. Di situs B terlepas dengan kompleks translasi terurai. Dengan demikian maka selesailah proses translasi polipeptida yang dihasilkan dari transkripsi dan translasi ini kemudian akan diproses menjadi sebuah protein tertentu. Baiklah, demikian penjelasan tentang sintesis protein. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.